Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Kali ini saya akan meliput kegiatan donor darah di SMPN 1 Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi di SMP 1 Borno Bojonegoro ini sudah ada kerjasama ya dengan PMI Kabupaten Bojonegoro. Setiap 3 bulan sekali itu PMI atau petugas PMI biasanya 2-3 orang ini akan datang ke SMPN 1 Borno. Nah, kemudian dari pihak SMP sendiri ini menghubungi kawan-kawan bukan hanya di SMP 1 Borno, tapi juga dari SMP 2 Borno, SMP 3 Borno, dan lain-lain, siapa saja, misalkan istri dari bapak ibu guru, istri dari bapak guru atau suami dari ibu guru ini bisa mengikuti kegiatan donor darah di SMP 1 Borno. Adapun langkah-langkahnya untuk mengikuti donor darah di SMP 1 Borno ini sangat mudah ya, sangat mudah. Kita tinggal masuk, kemudian coba cek HB-nya dulu. Jika HB-nya sudah memenuhi syarat ya, jika HB-nya sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya kita akan mengisi data ya, tentang kesehatan kita. Nah, setelah mengisi data, kemudian kita akan mengantri, karena ini kan petugasnya hanya 1 orang di bagian data dan 1 orang di bagian pengambilan darah, sehingga harus bergantian ya ngantri. Itu hanya 2 tempat duduk, jadi mereka bawa juga tempat duduk untuk donor. Ini hanya ada 2, sehingga harus ngantri dulu. Nah, setelah ngantri kemudian sudah ada kursi yang kosong, maka kita langsung bisa duduk santai di situ, terus di tensi ya. Jadi tensi kita tidak boleh kurang dari 100 kalau tidak salah ya, saya sendiri nggak hafal, tapi tidak boleh lebih dari 165 atau 165 masih bisa, 170 yang sudah nggak bisa. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman, kalau HB ini kalau sudah nggak bisa hari ini itu agak lama ya, jadi jedanya misalnya 1 minggu lagi baru bisa donor. Itu harus makan makanan yang bergizi, sayur, minum susu atau minum air putih yang banyak, seperti itu. Daging gitu, makan daging misalkan dengan sate kambing, hati misalnya, seperti itu. Ini untuk menambah. Nah, sedangkan untuk tensi ini misalkan kita datang kemudian tensi kita itu 170, ini kan belum bisa donor ya, tapi bisa digunakan untuk istirahat sebentar, misalkan minum jus atau apa, relax gitu. Nanti bisa beberapa jam dites lagi, itu bisa, kalau bisa turun menjadi 160 atau 150 misalkan, ini masih bisa donor gitu. Tapi kalau sudah istirahat beberapa waktu, sudah minum, sudah rileks, ternyata tensinya itu masih 170, maka tidak boleh donor hari itu. Jadi harus menunggu dulu, istirahat beberapa hari, seperti itu. Tapi kalau HB-nya yang rendah, ini benar-benar nggak bisa gitu. Jadi untuk
untuk istirahat 1 hari misalnya, itu nggak bisa. Jadi harus beberapa hari. Kalau saya kemarin beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu itu kan pernah ya gagal gitu donor darah di PMI Kabupaten Bojonegoro. Kemudian sampai di rumah saya berusaha keras untuk makan-makan yang bergizi, berolahraga, kemudian minum susu, seperti itu. Alhamdulillah hari ini tadi HB sudah normal, kemudian tekanan darah juga 110, jadi normal lah, sudah bisa gitu. Batasnya kan kalau nggak salah 100 itu ya, 110 itu sudah bisa donor. Ini gimana ya rasanya itu kita kalau bisa donor itu. Kebetulan saya ini sudah yang ke-23, karena memang perempuan itu jarang bisa ya, tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya setiap 3 bulan sekali atau bahkan 2 bulan setengah itu sudah bisa gitu. Kalau perempuan, karena kita ini kan terus juga terkendala waktu melahirkan dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa donor ya, sehingga untuk perempuan ini jarang bisa donor. Kalau saya dulu ketika masih masih aktif mennya, itu bisa 1 tahun hanya bisa donor 2 kali gitu. Kalau saat ini alhamdulillah sudah bisalah 3 bulan sekali. Nah seperti itu. Kalau kemarin itu kan nyoba gitu, waktu itu ada acara di Bojonegoro. Sebenarnya ini masih kurang sih, belum sampai 3 bulan gitu. Saya coba ke PMI gitu, ternyata HB-nya masih kurang gitu, masih jauh. Nah akhirnya ya Bismillah, kita harus menambah makan makanan yang bergizi, olahraga, terus juga ini banyak makan sayur dan buah kayak gitu. Terus kebetulan juga memang seminggu yang lalu saya kan baru banyak acara gitu ya, acara keluar kota, wisata dan lain sebagainya. Mungkin juga ini kecapean juga ya, sehingga belum bisa gitu. Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali akhirnya bisa donor darah di SMPN 1 Borno. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain atau ke PMI. Nah, pengambilan darah ini berapa menit ya? Sekitar 15 menit kalau nggak salah, nggak sampai deh kayaknya. Tergantung kalau kita mau donor itu biasanya harus minumnya yang banyak, sehingga cepat proses untuk pengambilan darahnya itu cepat. Kalau kita kurang minum itu darahnya kayak susah gitu diambil, jadi kental gitu, kentalan darah ini itu seperti itu sih. Jadi triknya kalau pengen pengambilan darahnya itu cepat selesai, itu sebelum donor 1 jam atau berapa gitu sebelum donor, minum air putih ya, air putih biasa itu 1 botol yang 150 liter itu enggak apa-apa sih segitu ya. Ini akan mempercepat kita untuk donor darah seperti itu. Jadi waktunya ini cepat itu pengambilannya. Misalnya berdua gitu ya kan, ini kan ada 2 orang ya misalnya. Nah itu misalkan yang satu ini nggak minum banyak gitu, maka ini nanti akan terlihat lama gitu waktunya, jadi pengambilan darahnya lama. Nah kalau kita minum yang banyak itu proses pengambilan darahnya lebih cepat. Kawan-kawan, jadi setelah pengambilan darah kemudian ini nggak terasa sakit kawan-kawan, karena kita memang dalam hati kita itu niatnya tulus mau menyumbang gitu, sehingga kita nggak akan merasakan sakit. Nah, merasakan sakit atau ini ya rasa sakit itu sebenarnya ada sih, tapi tertutupi gitu kan, karena niat kita yang, semangat kita yang tinggi untuk bisa mendonorkan darah. Nah seperti itu.
Nah, setelah darah diambil kurang lebih 15 menitan ya. Kemudian selesai itu dicabut sudah, selanya diambil contoh darah sampel sedikit. Selesai kemudian ini di plester lalu menuju ke petugas yang satunya untuk di plester dan di ini di apa dan kita akan dapat oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya antara lain tadi saya lihat itu ada susu, kemudian air putih, terus ada snack apa makanan kecil gitu, apa kayak wafer. Nah, seperti itu. Eh Kalau di PMI-nya itu biasanya ada kayak dapat kayak eh, apa mie instan yang apa kayak mie gelas. Nah, seperti itu biasanya macam-macam sih, nggak pasti. Kadang-kadang juga dapat ini kayak eh, tambah darah gitu, apa vitamin gitu, vitamin tambah darah. Tapi ini sudah lama sih nggak ada atau nggak dapat vitamin tambah darah. Nggak apa-apa ya, kita bisa beli sendiri. Jadi kalau kita butuh, misalkan HB kita itu rendah gitu, kita bisa mengatasi dengan membeli vitamin kayak suplemen tambah darah gitu. Ini bagus banget, ini bermanfaat itu, karena terutama untuk perempuan ya, perempuan itu kan banyak sekali kehilangan darah, terus juga apa kayak zat besinya itu kan tergerus gitu kak waktu kita melahirkan. Nah, sehingga sangat dibutuhkan ini kayak suplemen tambah darah kayak gitu. Nah, baiklah teman-teman, demikian tadi kegiatan kita donor darah di SMPN 1 Baurno, Bojonegoro, Jawa Timur. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena apa kawan-kawan ya, tetes darah kita akan sangat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa sesama. Jadi tunggu apa lagi kalau kalian sehat, HP kalian cukup, tekanan darah cukup, jangan takut. Ayo langsung datang ke PMI atau pas ada jadwal di SMP 1 Burno langsung saja datang. Pertama mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu ya. Tapi itu bisa dilawan dengan cara kita niatkan bahwa kita ingin berbagi, kemudian kita niatkan kita itu membantu sesama gitu. Karena dengan mendonorkan darah ini insya Allah hidup kita juga akan bahagia. Ini tercermin dari jiwa kita. Kebahagiaan itu dari hati kita gitu, ada senang gitu. Kalau kita misalkan sudah siap untuk berangkat donor gitu ya, sudah waktunya 3 bulan, kemudian kita sudah mau berangkat donor, ternyata nggak bisa karena kendala HP yang kurang atau tekanan darah yang kurang. Ini apa ya, rasanya itu sedih gitu, sedih banget. Nah, seperti itu kalau kita sudah terbiasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan donor darah itu nggak akan ada rasa takut sedikit pun. Yang ada itu rasa semangat. Semangat 45 untuk membantu sesama. Dan jika sampai nggak dapat atau gagal untuk donor itu rasanya sedih gitu, sedih banget. Oleh karena itu kawan-kawan, ayo bagi kalian yang sehat, yang memenuhi syarat, jangan segan-segan, jangan tunggu besok, ayo sekarang juga datang ke PMI Kabupaten Bojonegoro untuk
donor darah. Karena donor darah ini amal, ini termasuk amal atau sodakoh yang gratis. Kita kan nggak pernah beli darah ya, darah itu langsung dari Allah, kita dapatnya gratis. Kenapa? Itu susah banget untuk kita sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Harusnya kan nggak susah ya, nggak susah gitu. Jadi kawan-kawan, saya menghimbau dan mengajak teman-teman semua untuk donor darah di PMI terdekat, atau misalnya kalian terlalu jauh ke PMI bisa menunggu saat ada di SMP 1 Murno atau di tempat-tempat lain di rumah-rumah di sekitar rumah kalian. Nah, ini pasti banyak, kadang di puskesmas misalnya, di kecamatan, di masjid itu biasanya ada juga, sering ada kegiatan donor darah.
Kawan, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.